والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baik, pada jika ada orang bertindak berwudu dalam rangka mengangkat hadasnya yang ada pada dirinya, maka kapan kita meniatkan untuk mengangkat hadasnya, maka wudunya sah. Wudunya sah. Itu bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu ketika dia meniatkan berpahala terhadap apa yang diwajibkan baginya. Jadi dia berwudu, misalnya dia berwudu karena dia ingin sholat. Kenapa? Karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Artinya harus dia berwudu. Jika dia niatkan taharahnya, berwudunya karena ingin melaksanakan sholat, maka berarti wudunya adalah sah. Wudunya sah. Dan hadasnya akan terangkat. Hadasnya terangkat ketika dia hadas buang yang kecil atau dia buang yang besar dan semisal dengannya. Kalau diniatkan karena ingin sholat, maka hadasnya terangkat, walaupun dia niatkan karena ingin sholat. Baik, kemudian yang ketiga adalah dia niatkan bersuci karena ingin melaksanakan sunnah, perkara yang disunnahkan, bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Misalnya dia berwudu karena ingin sholat duha, misalnya, perkara sunnah. Jadi dia baru berharap niatkan bersuci, berwudu misalnya karena ingin sholat duha. Maka kalau dia niatkan juga seperti itu, maka wudunya dianggap sah dan hadasnya akan terangkat. Hadasnya terangkat. Itu yang terakhir kemarin. Sekarang yang keempat. Di antara bentuk niat adalah ketika dia niatkan bersuci untuk tajridan lil wudu, untuk memperbaharui wudunya. Memperbaharui wudunya. Maka kalau dia memperbaharui wudunya, maka hadasnya juga terangkat. Artinya ketika misalnya dia telah berwudu tadi sebelum maghrib, terus sebelum isya karena dia berhadas, dia niatkan bersuci berwudu karena ingin memperbaharui wudunya. Artinya dia ingin berwudu kembali. Dia ingin berwudu kembali. Maka kalau dia niatkan seperti itu, maka hadasnya juga terangkat. Hadasnya juga terangkat. Artinya dia dianggap sudah suci, sudah bersih dari hadas, sudah bersih dari hadasnya. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, apabila ada orang dia lupa
dia lupa bahwa dia telah berhadas. Dia lupa bahwa dia telah berhadas. Asalnya dia sudah, misalnya dia sudah berwudu, tapi kemudian dia kentut misalnya, tapi dia lupa. Dia lupa dia sudah kentut misalnya, atau dia sudah lupa dia buang air kecil. Dia buang air kecil. Kemudian dia bersuci atau dia berwudu dengan niat ingin memperbaharui wudunya, dia berwudu kembali. Dia tidak niatkan karena mengangkat hadasnya, tetapi karena ingin memperbaharui wudunya kembali. Dia ingin berwudu kembali. Berwudu kembali. Maka yang benarnya, yang kuatnya di antara pendapat yang ada, mereka berpendapat bahwa hadasnya juga terangkat. Kalau dia lupa bahwa dia, jadi dia tidak niatkan tadi untuk mengangkat hadasnya, tetapi karena dia lupa maka dia berwudu kembali. Hanya karena niatnya ingin berwudu kembali, ingin perbaharui wudunya, maka dianggap hadasnya juga terangkat. Dianggap telah suci dari hadas, dari hadasnya. Baik, itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6, di antara bentuk niat adalah ketika ada orang memiliki beberapa hadas, kemudian dia bersuci karena salah satu dari hadasnya, salah satu dari hadas yang dia miliki. Misalnya perempuan, dia haid, kemudian dia mandi haid, sekaligus mandi janabah, tetapi dia niatkan karena ingin mengangkat hadas haidnya. Dia mandi karena ingin mengangkat, dia niatkan ingin mengangkat hadas haidnya. Maka dalam keadaan seperti ini, maka mandinya dianggap tetap sah. Kemudian hadas janabahnya juga dianggap terangkat. Walaupun dia niatkan hanya satu saja dari dua hadas yang dia miliki. Baik, itu bentuk yang ke-6. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir dari bentuk niat yang ada adalah jika dia mandi sunnah, mandi yang disunnahkan baginya, dia melakukan mandi yang sunnah. Al-ghusli wajib, yang harusnya dia mandinya mandi wajib, harusnya dia mandi wajib, tapi dia mandi sunnah. Dia niatkan hanya mandi sunnah saja. Misalnya mandi sunnah adalah mandi karena sebelum dia ihram, misalnya sebelum dia ihram mandi. Itu mandi sunnah. Baik. Kemudian di dalam masalah ini ada beberapa rincian. Yang pertama, artinya harusnya kan dia mandi wajib misalnya. Anggaplah misalnya dia junub misalnya, tetapi dia mandi niatkan hanya mandi sunnah saja, bukan wajib. Maka di antara rinciannya, jika dia mandinya mandi sunnah karena dia lupa bahwa dia junub, tapi dia mandi sunnah, maka keadaan yang seperti ini dianggap sah mandinya. Artinya hadas junubnya terangkat walaupun dia niatnya hanya mandi sunnah saja.
mandi sunnah saja. Kemudian adapun jika dia tahu, dia ingat bahwa sebenarnya dia junub, dia harusnya mandi wajib. Tapi kemudian dia mandi sunnah, misalnya mandi sunnahnya untuk ihram. Padahal dia tahu dirinya bahwa dia dalam keadaan junub, dia harusnya mandi wajib. Kalau dia ingat seperti itu, maka hadasnya, junubnya dianggap tidak sah, tidak terangkat. Ini yang dikuatkan juga oleh Syekh Nusaimin rahimahullah ta'ala. Beliau katakan al-qaulu bil ijazai fi nafsi minhu syai'un. Pendapat yang mengatakan bahwa sah ketika dia ingat bahwa dia punya kewajiban mandi wajib, tapi dia niatkan hanya mandi sunnah saja. Maka dia katakan bahwa ucapan yang mengatakan seperti itu ada sesuatu padanya. Artinya ada kritikan pada pendapat yang seperti itu. Amma in kana nasiyan bahwa ma'dzur. Adapun jika dia lupa, maka itu perkara yang ma'dzur, diberikan udzur bagi orang yang lupa. Makanya tetap dianggap sah, mandinya tetap terangkat mandi hadas besarnya itu junub. Adapun jika dia ingat, maka dianggap tidak sah, dia harus ulangi mandinya. Baik, itu yang terakhir dari bentuk-bentuk niat yang ada. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah, jadi kemarin sudah dibahas ya, sebelumnya juga sudah dibahas tentang rukun-rukun dari wudu. Sekarang sunnahnya, sunanul wudu. Sekarang perkara yang disunnahkan di dalam wudu. Yang pertama adalah siwak, adalah memakai siwak. Ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW dari hadis Al-Bukhari. Nabi SAW katakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka saya akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali dia berwudu. Artinya tidak diwajibkan, tidak diperintah untuk bersiwak setiap wudu karena ada halangannya. Apa ilahnya? Halangannya di situ adalah karena berat bagi umat ini. Kalau harus dia setiap berwudu pokoknya harus memakai siwak. Sebenarnya kata siwak sendiri itu berasal dari memiliki makna kayu yang khusus sebenarnya dipakai. Kemudian dihaluskan ujungnya, itu dipakai untuk membersihkan gigi. Itu siwak namanya. Walaupun sebenarnya makna dari siwak adalah untuk membersihkan mulut dari kotoran atau sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Nah, kalau di masa kita sekarang, kebanyakan dari kita memakai sikat gigi dengan pasta gigi. Ya sebenarnya fungsinya juga sama, untuk membersihkan. Baik. Yaitu perkara bersiwak sebelum berwudu itu adalah perkara yang disunnahkan, bukan kewajiban. Tidak wajib. Baik, kemudian yang kedua, di antara perkara yang disunnahkan di dalam wudu adalah isbah, yaitu menyempurnakan wudunya. Ini berdasarkan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Qayyim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asbigil wudu'a, sempurnakanlah wudu. Kemudian beliau katakan di sini, Syekh Muhammad Atiyah, makna menyempurnakan wudu adalah al-infaq wa huwa al-mubalaghatu fil ghusli. Artinya dia mubalaghah, serius di dalam
mencucinya. Artinya kalau dicuci tangannya ya itu dia supaya air itu terkena pada seluruh tangan misalnya. Itu menyempurnakan namanya. Menyempurnakan. Karena ada juga sebagian orang dia berwudu misalnya di keran air hanya sekedar begini saja. Ya, sudah selesai. Kecuali kalau dia yakin bahwa itu terkena air seluruhnya. Tetapi kalau mau lebih meyakinkan lagi, tinggal diwudu saja itu yakin bahwa terkena seluruhnya. Itu menyempurnakan namanya. Begitu pula misalnya kalau dia berkumur-kumur, saya berkumur-kumur dia hirup air ke dalam mulutnya dan hidungnya, dia bersungguh-sungguh hirup air, tapi jangan sampai masuk ke dalam lehernya, masuk ke mulut baru ke leher. Tapi dia bersungguh-sungguh, kecuali kalau dia berpuasa tentunya. Kecuali kalau dia berpuasa, itu bersungguh-sungguh. Sama dengan mencuci kaki juga bersungguh-sungguh. Jangan sampai ada bagian dari kaki itu tidak terkena air. Itu bersungguh-sungguh. Baik, itu perkara yang disunahkan. Jadi walaupun mesti sebenarnya tidak mesti harus juga seperti ini. Yang jelas dia yakin bahwa anggota tubuhnya yang wajib itu terkena air seluruhnya. Terkena air seluruhnya. Jadi walaupun mungkin ada kadang-kadang ketika dia mengusap kepala misalnya, dia sudah berusaha sebisa mungkin berusaha, tapi masih ada sedikit yang tidak terkena air. Batal wudunya atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah berusaha sebisa mungkin. Kalau ada yang tidak terkena sedikit, itu adalah perkara yang makruh, dimaafkan namanya. Perkara ini dimaafkan. Baik, kemudian berikutnya yang ketiga. Di antara perkara yang disunahkan dalam wudu adalah ghuslul kaffaini fi awwal wudu'i li ghairil qaimi min nawilaini. Perkara yang disunahkan adalah mencuci kedua tangan, telapak tangan di awal dia berwudu. Jadi sebelum dia berwudu dia cuci tangannya dulu. Ya namanya kaffain, dia dari ujung jari ini sampai di sini. Sendi yang ada di sini. Ya dia cuci dulu sebelum dia berwudu. Kenapa? Karena di dalam kewajiban atau rukun wudu tidak ada mencuci tangan. Mencuci telapak tangan tidak ada. Ya makanya mencuci kedua telapak tangan sebelum dia berwudu, maka itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Baik, ini berdasarkan dengan hadis Abdullah bin Zaid. Di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan fa'ala yadihi minat tawri fa ghasala yadayhi salasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa fa'a ala yadihi, dia menuangkan air ke tangannya dan air dari timba. Jadi kalau dia sebelum dia berwudu dia tidak ambil langsung dia celupkan tangannya ke dalam timba, tidak. Tetapi dia ambil air dulu, dia tuangkan ke tangannya, kemudian dia cuci tangannya. Dia cuci. Setelah itu kemudian dia mencucinya 3 kali. Maka itu adalah perkara yang disunahkan. Perkara yang disunahkan. Jadi walaupun sebenarnya boleh saja langsung, kalau misalnya dia langsung ambil dari timba air baru dia mencuci tangannya, adalah perkara yang diboleh-boleh saja. Adalah perkara yang diboleh saja. Kalau di masa kita sekarang tidak pakai timba kadang-kadang, kalau langsung dari keran air langsung cuci tangan. Baik. Kemudian yang keempat, di antara perkara yang disunahkan dalam wudu adalah taslisu ghuslil a'dha'i ma'al ar-ra's. Ma'al ar-ra's. Dan perkara yang disunahkan di dalam wudu adalah at-taslis. Artinya melakukan 3 kali cucian pada anggota wudu kecuali kepala. Saya tangan, wajah. Wajah mencuci kan 3 kali, dicuci 3 kali. Itu sunnah. Tangan 3 kali, dicuci 3 kali, juga sunnah. Kaki dicuci 3 kali,
kecuali kepala. Yang kepala kan kemarin kan hanya 1 kali saja. Dari depan ke belakang, kemudian kembali ke depan lagi, terus dia mengusap telinganya. Tapi mencuci wajah, mencuci tangan, mencuci kaki dilakukan 3 kali adalah sunnah. Adalah perkara yang disunnahkan. Baik. Kemudian beliau sebutkan di sini bahwa alladzina wasafu wudu'ahu sallallahu alaihi wasallam dzakaru annahu tawadda'a thalasan wa naqalu annahu tawadda'a marratan wa marratayn. Di antara yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mensifatkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu 3 kali. Artinya mencuci wajah 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali. Kemudian kalau mereka juga menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa annahu tawadda'a marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu hanya 1 kali saja. Cuci wajah 1 kali. Tangan 1 kali, kaki 1 kali. Mereka juga menukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 2 kali. Artinya cuci wajahnya 2 kali, tangan 2 kali, kaki 2 kali. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa istihbabit taslis, menunjukkan bahwa disunnahkannya mencuci anggota wudu itu 3 kali itu perkara yang disunnahkan. Karena Nabi pernah melakukan 3 kali, pernah melakukan 1 kali, pernah melakukan 2 kali. Seandainya 3 kali itu adalah kewajiban, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya hanya ketika berwudu 1 kali atau hanya 2 kali saja. Pasti dia akan lakukan 3 kali kalau itu adalah kewajiban. Kalau itu adalah kewajiban. Mungkin ada yang bertanya, sekarang bagaimana kalau misalnya ada orang berwudu, cuci wajahnya 2 kali, terus tangan 1 kali, ini 1 kali, kepala 1 kali, kaki 3 kali, boleh atau tidaknya? Asalnya boleh saja, adalah perkara yang dibolehkan. Para ulama menyebutkan adalah perkara yang dibolehkan. Yang tidak boleh adalah kalau misalnya dicuci wajahnya 2 kali, tangannya tidak cuci, itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu kewajiban, rukun namanya. Kalau tidak dilakukan berarti batal, wudunya harus diulangi kembali. Harus diulangi. Baik. Kemudian yang kelima, di antara perkara yang disunnahkan adalah memulai berkumur-kumur dan istinsyak sebelum dia mencuci wajah. Jadi orang berwudu, dia ambil air dengan tangan kanannya, terus dia menghirup air dalam mulutnya dengan hidungnya, terus dia keluarkan dengan menggunakan tangan kirinya. Itu dilakukan 3 kali. Setelah itu baru kemudian dia ambil air untuk mencuci wajahnya. Mencuci wajahnya. Nah, ini berdasarkan dengan perbuatan dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Begitu pula juga hadis Utsman bin Affan. Di dalam mensifatkan berkumur-kumur dan istinsyak berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disunahkan. Jadi kalau ada yang mendahulukan berkumur-kumur, menghirup air, istinsyak sebelum dia mencuci wajah, itu adalah perkara yang disunahkan. Artinya boleh kalau dilakukan seperti itu. Boleh. Kemudian juga kalau ada misalnya orang yang lakukan adalah ghuslan wajhi ala al-marmara wal istinsyak ajza tadi. Tapi ada orang, kalau misalnya ada orang begini, dia cuci wajahnya dulu. Cuci wajah dulu. Setelah selesai cuci wajah 3 kali, baru dia berkumur-kumur dengan istinsyak. Maka kata Syekh Muhammad Tayyar, itu juga perkara yang dibolehkan. Tetap sah. Tetap sah. Kenapa? Di antara alasannya li'annahu minal wajh. Kenapa? Karena antara berkumur-kumur istinsyak itu bagian daripada mencuci wajah. Bagian daripada mencuci wajah. Dan itu tidak merusak urutan berwudu. Karena kemarin kan di antara rukun wudu adalah harus
berurut tertib, harus berurutan. Apakah itu merusak tertibnya? Tidak merusak. Kenapa? Karena itu bagian daripada wajah. Satu. Itu perkara yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan. Baik, kemudian berikutnya yang keenam adalah al-mubalaghah fil madmar wal istinshaq li ghairi sha'i. Ini tadi sudah ya. Jadi dia bersungguh-sungguh berkumur-kumur dari istinshaq kecuali bagi orang yang berpuasa. Nah, bagi orang puasa tidak boleh dia bersungguh-sungguh dia hirup air masuk ke dalam hidungnya, karena jangan sampai masuk ke lehernya. Kalau dia lakukan dengan sengaja sehingga masuk air dalam lehernya, berarti dianggap batal puasanya. Makanya itu diantara larangannya. Ilahnya kenapa dilarang bersungguh-sungguh menghirup air ke dalam hidung ketika dia berpuasa. Ketika berpuasa. Baik. Ini berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah kalian beristinsyak kecuali jika kalian dalam keadaan berpuasa. Ini jelas ya hadisnya. Baik, kemudian yang ke-7 di antara sunnah wudu adalah qaulul mar'u wal istinsyak fi ghurfatin wahidatin. Jadi dia berkumur-kumur dari istinsyak dari satu ghurfah, dari satu timba. Dia ambil dari pada satu timba, dari situ diambil akhirnya usah berkumur-kumur istinsyak. Atau dari satu ghurfah, dari satu tangan misalnya dia ambil, dia pakai untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Berkumur-kumur dan istinsyak. Kemudian juga yang ke-8 adalah qaulul mar'u bil yamin wal istinsyak bil yusra. Di antara perkara yang disunahkan juga adalah ketika dia berkumur-kumur dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian kumur-kumur dan istinsyak, menghirup air dalam hidungnya, kemudian dia istinsyaknya mengeluarkan air dari hidung dengan menggunakan tangan kirinya. Itu juga perkara yang disunnahkan. Artinya kalau dia tidak lakukan seperti itu juga, dia tidak pegang hidungnya istinsyaknya dengan menggunakan tangan kiri juga tidak masalah. Artinya boleh saja. Baik, kemudian yang ke-9 di antara perkara yang disunnahkan adalah takhlilul lihatil kasifah. Adalah dengan menyala-nyalai jenggot yang tebal. Jika ada orang yang punya jenggot yang tebal, cukup dia selesai saja begitu. Ketika dia mencuci wajahnya, dengan dia selesai jenggotnya. Amma idza kanat lihatul khafifah, tapi ada pun bagi mereka yang memiliki jenggotnya tipis, maka tasiful basyara yang tersifatkan kulitnya, artinya nampak kulitnya, kelihatan kulitnya, yaitu tipis, maka wajib baginya untuk mencuci bahagian dalamnya. Wajib dicuci. Itu bagian daripada wajah. Baik, kemudian yang ke-10, ini yang terakhir dari sunnah wudu adalah takhlilul asabi liyadi wal qadam. Adalah yang menyala-nyalai jari tangan dengan kaki. Kalau dia mencuci misalnya, ini disela-selai, jangan sampai ada bagian di sini yang tidak terkena air, disela-selai. Begitu pula kakinya juga seperti itu. Itu adalah perkara yang disunnahkan. Artinya kalau misalnya dia tidak selesai jari tangannya atau jari kakinya, dia hanya menyiratnya saja dan dia yakin bahwa air sampai ke sela-sela jari-jari tangannya atau kakinya, maka juga dianggap sah, tetap sah dulu. Karena menyala-nyalanya adalah perkara yang disunnahkan. Ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi SAW katakan, kita tawat dokter wakhallil baina asabi iyadika wa rijalaika. Jika engkau berwudu maka fakhallil, maka selesailah di antara jari-jari tanganmu dan jari-jari kakimu. Ini selesai perkara yang disunnahkan di dalam wudu. Dan itu pembahasan terakhir dari pembahasan tentang masalah wudu.
babu atau babun fi masih al-khuffaini wal jabirati wal imamah. Bab tentang mengusap dua khuf sepatu. Tapi bentuk sepatunya tidak sembarang sepatu. Tidak sembarang sepatu. Jadi nanti akan ada syarat-syaratnya. Wal jabirah, kemudian kaos kaki. Mengusap di atas khuf, kaos kaki dan imamah. Ya, namanya imamah adalah ini yang dililitkan di atas kepala. Bukan seperti ini. Ini bukan imamah namanya. Tapi kolan suah. Kalau imamah berarti sesuatu yang dililitkan di leher, di kepala. Di kepala. Baik. Pembahasannya yang pertama beliau sebutkan di sini Muhammad Al-Qayyar, beliau katakan yang pertama pembahasannya adalah al-mashu adalah khuffain. Mengusap di atas kedua khuf. Beliau katakan bahwa mengusap di atas kedua khuf itu terdapat nas sunnah tentang bolehnya mengusap di atas kedua khuf. Kedua khuf. Kemudian tidak ada yang menyelisih hukum ini kecuali orang-orang Syiah. Tidak ada yang menyelisihi hukum ini kecuali Syiah Ja'fariyah. Syiah Ja'fariyah yang menolak hukum mengusap di atas kedua khuf. Dari sinilah disebut oleh sebagian para ulama dalam kitab-kitab akidah. Jadi pembahasan khuf adalah dimasukkan dalam pembahasan masalah akidah. Karena itu keyakinan. Ada orang masa dia mengusap di atas sana tidak sah nanti karena keyakinannya tidak kuat. Dia tidak meyakini. Jadi makanya sebagai ulama menyebutkan pembahasan mengusap khuf itu dan masukkan dalam bab masalah pembahasan akidah. Makanya Imam At-Tahawi beliau dalam mensifatkan akidah salaf, orang-orang dahulu, akidahnya orang-orang terdahulu, mereka mengatakan di antara akidah orang-orang terdahulu adalah wa yarawna al-masha 'alal khuffain. Mereka berpendapat meyakini bahwa mengusap di atas khuf, di atas kedua khufnya. Baik. Ada pun pendalilan dari syariat, sebagian para ulama menyebutkan dari Al-Quran. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Wansahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wa arjulakum ilal ka'baini. Para ulama sebagian ada yang membaca fa'ala qira'atil jarri yatanawalul masna fil ayatir ra'si war rijl. Begini. Sebagian ulama ada yang membaca ayat ini, dia baca bahwa wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Sedangkan mushaf yang kita punya kan dibaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Iya. Wa arjulakum ilal ka'baini. Sampai ke mata kaki kalian. Begini maksudnya begini. Kalau dikatakan usaplah kepala kalian bi ru'usikum wa arjulakum, kalau dikatakan arjulakum berarti bukan yang diusap adalah kaki. Kenapa? Karena seharusnya kalau kaki yang diusap, dikatakan kaki diusap, harusnya bacanya wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Karena dia atop kepada ru'usikum. Ini kalau pembahasan dari sisi bahasa. Artinya kalau kaki mengikut kepada kepala, kalau dibaca arjulikum mengikut kepada kepala, berarti karena kepala itu diusap, berarti kaki juga harus diusap. Iya. Tapi kalau dia dibaca arjulakum, berarti arjulakum itu tidak mengikut kepada ru'usikum, tidak mengikut ke situ, tetapi mengikut kepada kalimat sebelumnya. Kalau dia mengikut kepada kalimat sebelumnya, berarti arjulakum di situ dibaca arjulakum, berarti cucilah kaki kalian, bukan mengusap, bukan diusap. Nah, ini sebagian yang membaca seperti itu.
Makanya dia menjadikan ini sebagai pendalilan bahwa bolehnya mengusap di atas kedua khuf. Baik. Kemudian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata bahwa kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di safari. Mughirah bin Syu'bah, dia ini hadis riwayat Bukhari, Dia katakan bahwa saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Fa'ahwaitu li'anza'a khuffaihi. Maka saya ingin untuk melepaskan kedua khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mughirah bin Syu'bah dia ingin melepas kedua sepatunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Da'huma," biarkan keduanya. Biarkan kedua khuf itu, artinya jangan engkau lepas itu khuf saya. Kata Nabi, "Da'huma," biarkan saja. Biarkan saja khuf itu ada pada kaki saya. Yang makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Kenapa? Karena sesungguhnya saya memakai kedua khuf itu dalam keadaan saya sudah bersuci. Ini nanti akan dibahas ini. Menunjukkan bahwa syarat mengusap di atas kedua khuf adalah ketika seseorang dia berwudu memang dengan sempurna. Berwudu sempurna baru kemudian dia pakai sepatu. Pada saat dia tidak memakai sepatu, berarti kan pada saat itu dia memakai sepatu, dia berkentut misalnya atau buaya kecil. Dia ingin sholat, dia berwudu sempurna kecuali kaki. Pada saat tiba di kaki, dia tidak buka sepatunya, tapi dia usap di atas khufnya. Itu maksudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa biarkan kedua khuf itu jangan engkau keluarkan, karena sesungguhnya saya memakai kedua khuf itu, kedua sepatu itu dalam keadaan suci. Saya sudah bersuci, berwudu. Kemudian pemasaha alaihima. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas keduanya. Cara mengusapnya juga akan nanti ada pembahasannya. Hanya ini pendalilannya bahwa disyariatkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu. Itu yang pendalilan yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Hudzaifah bin Yaman. Dari Hudzaifah bin Yaman. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman. Saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pantaha ila sibaqati qawmin fabana qa'iman. Saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berhenti di tengah-tengah kaum. Artinya di tengah daerah mereka yang ada penduduk di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di situ. Fabana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing qa'iman, dalam keadaan berdiri. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan beliau berdiri. Dalam keadaan berdiri. Kemudian fatanahaitu, kata Hudzaifah, saya agak menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Udanu." Mendekatlah ke saya. Udanu. Fadanautu hatta kuntu inda akibaihi. Kemudian saya pun mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saya berdiri di sisi tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa pemasa ala khuffihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap di atas kedua khufnya. Ini pendalilannya kita. Pendalilannya bahwa Nabi berwudu kemudian dia mengusap di atas kedua khufnya sepatunya. Ini pendalilannya. Kalau yang lain tadi pembahasannya nanti lain ya. Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Baik.
menunjukkan bahwa asalnya boleh saja kencing berdiri, tetapi lebih utama kalau dia kencing jongkok, karena dikhawatirkan nanti air kencingnya terkena ke pakaiannya, Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, An-Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, qala law kana dinu lirra'yi lakana asfal al-khatti aula bil masi min a'lahu wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Ali bin Abi Thalib dia mengatakan bahwa seandainya agama itu dengan menggunakan akal, seandainya orang boleh beragama dengan akalnya, maka bahagian bawah dari sepatu itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Iya, kenapa? Karena yang menginjak di tanah adalah bagian bawahnya, di atas kan tidak. Iya, harusnya kan diusap yang di bawah, karena itu yang terkena tanah, atau mungkin saja ada najis di situ. Iya. Kemudian beliau katakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di bagian zahirnya, bagian punggungnya dari sepatunya, dari khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendalilan dari sini bahwa adanya syariat di dalam Islam mengusap di atas kedua sepatu. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang itu beragama adalah tidak boleh, artinya dalam membuat syariat tidak boleh akal itu digunakan untuk membuat syariat. Untuk membuat syariat. Kenapa? Karena ya sumber syariat kita kan Al-Quran dan Sunnah. Kias dengan ijma' di kalangan para ulama. Baik. Kemudian yang keempat, di antara pendalilan An-Jabir Ibnu Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir bin Abdillah, annahu bala tsumma tawaddaa wa masaha 'ala al-khuffain. Jabir dia katakan bahwa dia kencing, kemudian berwudu dan mengusap di atas kedua khufnya. Fakira lahu, maka ditanyakan kepada Jubair bin Abdillah, ataf'alu hadza, apakah kamu melakukan seperti ini? Maka dia mengatakan, "Na'am, iya." Kemudian dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala tsumma tawaddaa wa masaha 'ala al-khuffaihi." Dia mengatakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian dia berwudu dan mengusap di atas kedua khufnya. Baik. Dari sinilah menunjukkan disyariatkannya mengusap di atas kedua khuf. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat yang meriwayatkan tentang mengusap di atas khuf itu lebih daripada 80 sahabat. Lebih dari 80 sahabat yang meriwayatkan tentang mengusap di atas kedua khuf. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dia berkata, "Laisa fi qalbi minal mahsi syai'un." Tidak ada keraguan di dalam hatiku dalam perkara mengusap itu. Kata Imam Ahmad. Fihi arba'una hadisan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padanya atau pada pembahasan mengusap di atas khuf itu ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang mengusap di atas kedua khuf. Artinya ya kita tidak boleh ragu lagi. Kenapa? Karena itu telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berikutnya, masih ada waktunya. Baik, berikutnya. Sekarang ayyuhuma afdal, al-mashu amil ghusl. Sekarang mana yang lebih utama? Mengusap atau mencuci kaki? Baik. Jumhur fuqaha mereka berpendapat bahwa mengusap di atas kedua khuf adalah perkara yang dibolehkan. Akan tetapi mencucinya lebih utama. Ini jumhur fuqaha. Di sisi Hanabilah, mazhab Hambaliyah, mereka berpendapat bahwa lebih utama mengusap di atas kedua khuf. Alasannya adalah akhdan bir rukhsah.
Kalau kita mengusap di atas khuf berarti kita mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita diberikan keringanan yang diambil saja. Ambil keringanan. Baik. Kemudian yang benarnya kata Syekh Muhammad Riyad, beliau katakan bahwa in kana labisan bil khuffi awil jawrab atau jawrab wa nahlihi fal masuk fi haqqihi afdal. Jika dia dalam keadaan memakai sepatu atau dia memakai kaos kaki atau yang semisal dengannya, maka mengusap di atas khuf lebih utama baginya. Lebih utama baginya. Wa in kana ghairu labisin bi syai'in, tetapi jika dia dalam keadaan tidak memakai khuf, tidak memakai kaos kaki atau yang semisal dengannya, maka fal afdal fi haqqihi al-ghusl, maka mencuci kakinya lebih utama baginya. Ini untuk menggabungkan di antara pendapat dari para ulama yang ada. Para ulama yang ada. Baik. Kemudian yang terakhir adalah hikmatu bi masyru'iyatil masyi al-khuffain. Sekarang apa hikmah tujuannya disyariatkannya mengusap di atas kedua khuf? Disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Ra'id tarat syariatullahi at-yasir wa takhfif anil mukallafina alladziina yashukku 'alaihim nad'ul khuffi wa ghusli rijlaini. Di antara hikmahnya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala adalah at-tasyir, untuk memudahkan, mentakhfif, meringankan bebannya orang-orang yang diberikan beban syariat. Ketika dia merasa berat baginya untuk melepas ke khufnya dan mencuci kakinya, lebih-lebih lagi dikhususkan pada waktu yang dingin misalnya. Dan kalau kita di Indonesia mungkin tidak terlalu dingin ya, karena tidak ada sun juga dan sebagainya. Tapi di daerah lain ada yang kondisinya dingin dan sebagainya, sangat dingin. Begitu pula misalnya ketika dia dalam keadaan safar. Baik, itu diantara hikmah kenapa disyariatkannya mengusap di atas kedua khuf. Baik, nanti pada pertemuan berikutnya tentang bagaimana berapa lama orang mengusap khufnya, kemudian bagaimana caranya dan sebagainya akan dibahas pada pembahasan setelahnya. Baik, saya kira cukup untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya, terima kasih.